Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala fi sahihi bab at-tayammun fi dukhul al-masjid wa ghairihi. Bab at-tayammun ay al-bada'atu bil yamin, memulai dengan kanan, fi dukhulil masjidi wa ghairihi, ketika masuk masjid atau yang lainnya. Artinya termasuk sunnah barakallahu fikum, ketika masuk masjid mendahulukan kaki kanan, ketika keluar masjid mendahulukan kaki kiri. Qala wa kana Ibnu Umar yabda'u bi rijlihi al-yumna fa idza kharaja bada'a bi rijlihi al-yusra. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, dan Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Abdullah Ibnu Umar, yabda'u bi rijlihi al-yumna, selalu mendahulukan kaki kanan ketika masuk. Fa idza kharaja bada'a bi rijlihi al-yusra, ketika keluar beliau mendahulukan kaki kiri. Adab, termasuk barakallahu fikum adab al-masajid, adabul masajid. Dan ini semua menunjukkan bahwa kehidupan seorang muslim penuh dengan bimbingan di dalam segala gerak-geriknya, penuh dengan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya di dalam segala apa yang dia amalkan. Mulai dari tidur sampai tidur kembali, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bangun tidur, pertama kali barakallahu fikum berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. In hallat uqadun, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadukum idza huwa nama aqada syaitanu ala ra'sihi thalatha uqad. Sungguhnya seorang di antara kalian di saat dia tidur, syaitan pun mengikat di atas kepalanya 3 ikatan. Fa idza istayqadha wa dzakara Allah in hallat uqad. Kapan seorang muslim bangun dari tidurnya kemudian dia berzikir kepada Allah, membaca doa bangun tidur, akan terlepas 1 ikatan. Fa idza tawadda in hallat uqad. Dan kalau dia berwudu akan terlepas ikatan yang kedua. Fa idza qama fa shalla. Dan kalau dia setelah berwudu kemudian salat, in hallat uqadun, maka akan terlepas semua ikatan yang ada di kepalanya, sehingga barakallahu fikum dia pun akan memasuki pagi harinya dengan semangat, dengan penuh barakallahu fikum gairah, entah memikirkan barakallahu fikum urusan dunia maupun dinnya. Demikian kehidupan seorang mukmin, mulai dari bangun tidur sampai mau tidur kembali penuh dengan bimbingan. Masuk WC selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Keluar dari WC, di dalam WC, ketika bahkan berhubungan antara suami istri, ketika tidur, fana'am barakallahu fikum, dan ketika memasuki tempat-tempat ibadah. Demikian pula barakallahu fikum ya ikhwan, mendahulukan kaki kanan bukan hanya di masjid dalam artian masjid yang di dalam istilah kita, walaupun mungkin barakallahu fikum masjid atau musalla yang memang kita khususkan di rumah kita, satu ruangan untuk musalla,
untuk tempat salat juga akan mengambil hukum yang seperti ini. Akan mengambil hukum yang seperti ini, barakallahu fikum, yakni mendahulukan kaki kanan dan juga berdoa Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Minta kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rahmatnya. Naam, seorang mukmin jangan lalai dari ibadah yang seperti ini. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan, fadhkuruni adhkurukum washkuruli wala takfurun. Ingatlah aku, kata Allah, niscaya saya akan mengingat kalian. Artinya perhatiannya seorang muslim terhadap sunnah atau ajaran-ajaran Rasul yang seperti ini menunjukkan ingatnya dia terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatiannya dia terhadap sunnah yang seperti ini menunjukkan zikirnya dia kepada Allah. Maka Allah Azza wa Jalla menjamin siapa yang senantiasa berzikir atau mengingatnya, Allah akan senantiasa mengingatnya. Siapa yang tidak bahagia hidupnya, orang yang selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang tidak selamat hidupnya, orang yang selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang selalu diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan siapa yang tidak sengsara hidupnya, orang yang dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, nasallaha fanasiyahum. Wal'iyadhu billah. Qala haddathana Sulaiman ibn Harb. Qala haddathana Syu'bah anil Ash'ath ibn Sulaim. An abihi an Masruq. An Aisyata qalat. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله. Kata Aisyah radhiyallahu anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam yuhibbu ay yu'jibu. Beliau sangat senang dan sangat menyukai at-tayammun, memulai dengan kanan semampunya di dalam segala urusan beliau. Di dalam bersuci, berwudu, di dalam bersisir, dan juga menggunakan barakallahu fikum ni'al, sendal. Ini contoh aja. Ini contoh aja barakallahu fikum, berwudu, kemudian bersisir, karena memang rambutnya beliau sallallahu alaihi wasallam ketika beliau bersisir dibelah dua, sebelah kanan, sebelah kiri, dan belahannya di tengah. Watana ulihi, dan demikian juga di dalam memakai sandal. Di dalam berpakaian memulai dengan kanan dan melepas memulai dengan kiri. Hadis ini barakallahu fikum tentunya tidak secara mutlak, karena hadisnya kelihatan umum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memulai atau sangat senang kalau memulai dengan kanan. Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menerangkan ketika beliau mensyarah hadis ini, beliau kesimpulannya bahwasanya ma kana fihi, barakallahu fikum, kata beliau, ma kana fihi wajhul ikram wa al-fadl fayustahabbu fiha al-bada'ah atau bi at-tayammun. Kata beliau rahimahullahu taala, kalau memang perbuatannya adalah mengandung barakallahu fikum makna memuliakan, atau di dalam perbuatan-perbuatan yang afdal, maka disunahkan barakallahu fikum memulai dengan kanan. Wa ma kana fiha min an-nadhafati wa daf'il adha wal qadar fayustahabbu fiha al-yusra. Kata beliau, tapi kalau memang babnya adalah bab barakallahu fikum membersihkan sesuatu atau menghilangkan adha, gangguan atau kotoran, maka disunahkan barakallahu fikum dengan kanan, dengan kiri. Fana'am,
Dan ini barakallahu fikum kaidah yang disimpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang artinya seorang muslim bisa saja berpikir, bisa saja dalam hal ini menggunakan kembali kepada urf, kembali kepada kebiasaan, kira-kira yang dia lakukan ini adalah termasuk perbuatan baik dalam artian memuliakan atau bukan. Bukan. Seperti memberi, menerima, dan terkadang barakallahu fikum bahkan isyarat pun kadang, sekedar isyarat pun kadang-kadang mengandung makna. Terkadang kalau kita melambaikan ucapan salam kepada orang, kita lambaikan dengan tangan kiri kita, orang kadang tersinggung kalau tidak dalam keadaan darurat. Mungkin dalam keadaan darurat dalam artian mungkin kita sedang megang naik motor atau yang lainnya yang mungkin kita enggak bisa lepas kanan megang gas. Fa barakallahu fikum, sesuatu yang memang babul ikram, mengandung di dalamnya pemuliaan terhadap orang lain, di dalamnya barakallahu fikum bab al-fadl, keutamaan, disunahkan untuk menggunakan kanan. Naam. Hadis ini barakallahu fikum ya ikhwan, tidak jelas. Artinya bukan nas yang secara khusus dalam bab ini, yakni bab mendahulukan kanan ketika masuk masjid. Bahkan nasnya barakallahu fikum secara umum Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala muatnya ada yang lebih khusus di dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim rahimahullah ta'ala di Mustadrak dari hadis Muawiyah ibnu Qurrah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan kana yaqulu min as-sunnati idza dakhalta al-masjida an tabda'a bi rijlika al-yumna wa idza kharajta an tabda'a bi rijlika al-yusra. Di dalam Mustadrak Al-Hakim ada yang lebih jelas dari ini, dari dalil yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim yang langsung berkaitan dengan masalah. Kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu, termasuk sunnah ketika engkau masuk masjid mendahulukan kaki kanan dan ketika keluar mendahulukan kaki kiri. Minas sunnah, kata Anas bin Malik. Artinya kalau ini nasnya khusus. Hanya saja barakallahu fikum karena Al-Imam Al-Bukhari menganggapnya tidak memenuhi syarat beliau, sehingga beliau tidak masukkan dalam sahihnya. Kata Al-Imam Al-Hafidh was-sahihu anna qawla sahabiyya min as-sunnati kadza mahmulun ala ar-raf'. Yang sahih di kalangan para ulama bahwa ucapan seorang sahabat minas sunnah, termasuk daripada sunnah, hukumnya adalah sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya kalau ada seorang sahabat Rasulullah mengatakan minas sunnah, ini berarti bukan lagi ucapan sahabat, tetapi sunnah siapa? Sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat enggak mungkin mengatakan minas sunnah kecuali yang dimaksud adalah sunnahnya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, masalah masuk masjid mendahulukan barakallahu fikum kaki kanan dan kaki kiri berdasarkan dua hadis ini. Hadis yang pertama hadis umum, hadis Aisyah, bahwasanya Rasulullah sangat senang memulai dengan kanan. Yang kedua hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, nas secara khusus dalam bab ini, minas sunnati idza dakhalta al-masjida an tabda bi rijlika al-yusra. Termasuk sunnah ketika engkau masuk masjid memulai dengan kaki kanan dan ketika keluar memulai dengan kaki kiri. Fana'am barakallahu fikum. Nas'alullah azza wa jalla bimannihi wa karamihi an yuwaffiqana wa an yatawaffana ala sunnatihi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad.
Subhanakallahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.